siswa sudah bergabung 51. Semoga siswa yang bergabung ini mewakili kelompoknya, hingga nanti penjelasan Pak Mul tentang tugas bisa disampaikan ke kelompoknya. Oke, saya mulai saja. Belum kita memulai, kita tidak perlu lama-lama. Kita berdoa dulu. Kenshin, halo? Iya, Pak. Tampilan Pak Mul kelihatan ya? Share-nya? Kelihatan kok, Pak. Ya. Kelihatan kok. Oke, kita minta tolong. Kenshin ya, bacakan doanya ya, yang ada di situ. Teman-teman yang lain, mari kita mulai dengan doa dulu. Saya mohon Kenshin untuk memimpin doa pagi. Silakan Kenshin. Pak Mul dan teman-teman, marilah kita hening sejenak. Kita persiapkan hati kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, selamat pagi. Aku mengucap syukur kepadamu atas segala berkat dan lindunganmu sepanjang malam tadi, sehingga aku dapat beristirahat dengan tenang dan nyaman. Aku bersyukur atas segala rahmat-Mu pada pagi hari ini, karena aku boleh bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Aku juga bersyukur atas nafas kehidupan, sehingga aku bisa merasakan hari yang baru. Berkatilah keluargaku dan semua orang yang akan aku jumpai hari ini. Semoga hari ini aku semakin berani untuk hidup berbagi dengan sesamaku. Berkatilah pula segenap tugas-tugas dan pekerjaanku sepanjang hari ini, supaya dapat menjadi persembahan hidup bagimu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kenshin untuk doanya ada pagi hari ini. Saya tidak perlu lama-lama dalam menjelaskan tugas berikut. Kemarin para siswa sudah membentuk kelompok yang ada di sini, dan beberapa sudah saya nilai. Jadi seperti ini kelompoknya: Angelika, Rosiana, Angela, Francisca, Jessica, Meliananda, nah, di sini saya kasih beberapa komen. Di sini saya tanyakan bukti merangkumnya mana. Nah, sini kan tidak ada rangkumannya. Harusnya kan di bawahnya ini dia sudah menulis jurnal harian. Contohnya seperti ini: mencari materi, merangkum dari paket tanggal 19. Kemudian tanggal 20 mengetik hasil rangkuman dari web dan buku paket. Nah, maksud saya hasilnya itu silakan ditaruh di sini.
Jadi sebagai bukti rangkumannya itu ada di bawahnya sini. Paham semua ya? Bisa menjawabnya pakai ketik chat supaya semuanya bisa ngetikkan chat ya. Bisa jawab pakai chat. Oke, jadi itu yang pertama. Fullnya diupload gitu. Ya. Kemudian dari situ kan saya akan memberikan penilaian setiap kali. Seperti contohnya di sini, karena masih baru kelompok saja, itu akan saya beri nilai nanti setiap kali ada perubahan. Kemudian di sini ada saya kasih feedback comment, itu terbaca ya di kamu semua ya, di e-learningnya. Kemudian saya menganjurkan untuk menggunakan nama lengkap supaya saya memudahkan untuk mengecek di daftarnya nanti. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah penulisan anggota kelompok seperti ini, kelompoknya Jevon, Jose, William, Elisa, William Richard, William Sucipta. Ini kan tidak ada kelasnya dan absennya. Di bagian bawah itu sudah saya kasih supaya ditulis nama lengkap dan nomor absennya. Nanti setiap ini kelompok 2, jadi kamu juga harus tahu bahwa kamu kelompok berapa. Nanti ada saya kasih nama kelompok, nomor kelompok. Jadi supaya nama lengkap, dikasih kelas dan nomor absen. Ini kelompok 3, Catherine, Maria, Raymond, Ryu. Di sini juga belum memberikan isian apa-apa. Jadi selama seminggu ngapain? Kan judulnya di sini adalah kelompok dan jurnal harian. Ya kan? Nah, kelompoknya sudah ada, tapi jurnal hariannya mana? Ya, supaya dituliskan. Oke, lanjut. Ini juga nama kelompok belum lengkap, kelompok 4. Ada Meliananda, Delika, Siska, Michelle, Gracesika. Kemudian jurnalnya mana? Di sini sudah menulis jurnal, mencari materi, mencari pengertian monohibrid. Tapi tidak ada penjelasan berikutnya. Hasilnya mana? Itu dituliskan ya. Berikutnya kelompok. Nah ini hanya ada 2 anak. Mungkin karena sudah tidak ada yang lain. Tapi kelihatannya kemarin ada si siapa kemarin? Karin ya. Oh Karin sudah ada 3.
Nah, ini betulnya kan bisa gabung ini Karin. Gabung Alexander sama Satria ini. Anu Pak Mun. Ya. Apa Sin? Punya kelompok saya ini sekarang masih disatuin, langsung dijadikan dalam satu bentuk laporan final, nanti langsung sebelum minggu depan nanti langsung saya kirimin. Loh, tapi di Apa jurnal boleh, itu ditulis Kensin. Di jurnal itu yang ya langsung dilakukan per disatukan kelompoknya semua. ngapain gitu dituliskan. Nanti di semua hasil searchingnya teman-teman semuanya langsung disatuin jadi satu nanti Pak di jurnalnya, nanti Ya, baru itu saya kan kirim. laporan akhirnya kan Sin. Iya. Tapi jurnal hariannya itu kan harus dituliskan harusnya. Jadi yang dilakukan tanggal sekian, Kensin ngapain, kemudian temannya ngapain, itu dituliskan. Tidak apa-apa, model seperti itu. Hasil akhirnya nanti baru dilaporkan. Tapi yang dilakukan per individu dalam kelompok itu dituliskan di sini. Itu loh maksud saya. Ini Baik-baik. langsung membuat laporan. Tapi ingat, saya ingatkan semua kembali ke judulnya. Saya ingatkan, kompetensi dasar kemarin suruh ngapain sih? Menerapkan konsep dalam pemuliaan pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup. Jangan lupa ini, karena tujuannya di sini. Kemudian yang kedua baru menyajikan hasil penelusuran. Informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Di 4.3 ini kan terakhir nanti kamu menyajikan hasil seperti kemarin sudah saya jelaskan, bisa dalam bentuk tulisan, kemudian bisa PowerPoint, bisa dalam bentuk gambar komik, bisa dalam bentuk infografis, ini kan bisa dalam video pendek. Itu laporan yang ini menyajikan hasil ini terkait dengan tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Oke, mungkin ada yang mau tanya, silakan mic-nya dibuka. Yang mau tanya bisa raise hand dulu. Supaya saya bukakan dari sini, kalau nggak bisa angkat tangan. Ada yang mau menanyakan? Halo? Ada yang mau menanyakan tugasnya? Pakai nama ya. Kalau ikut dalam Zoom atau video meeting, tolong menggunakan nama yang benar. Minimal nama panggilan. Kalau tidak menggunakan nama panggilan, tidak saya admit. Syukur nama lengkap. Ada yang menggunakan nama yang nggak jelas, itu nama anak SMP Stella Maris atau bukan, ya tidak saya admit.
supaya bisa menjadi warga digital yang benar. Jadi karena ini resmi ya, dalam arti pembelajaran yang resmi, jadi bukan mainan. Oke, ada yang mau tanya? Silakan, yang mau tanya, dibuka mic-nya. Bisa buka mic Pak. ini kah? Bisa kok. Bisa ya. Pak, kalau misalnya dalam kelompok itu ada banyak persamaan sumber link gitu, kalau meski beda hari itu gimana dong, Pak? Persamaan apa maksudnya? Dalam satu kelompok itu ada banyak persamaan sumber link dari hasil pencarian. Pencariannya itu ada banyak link yang sama meski hari carinya beda. Kalau gitu kan ya repot, Pak. Oh, maksudnya sumber yang dicari sama. Sumbernya. Ya, banyak yang sama. Jadi kalau misalnya dituliskan tiap anak tiap hari ya sama aja kayak makanya saya mau nyatukan semua linknya jadi satu hasil gitu, Pak, satu list link gitu. Lo kan bisa pembagian per bagian, si A nyari apa, si B nyari apa. Jadi dipecah-pecah lagi supaya tidak tabrakan. Kalau dipecah-pecah kan lebih cepat juga. Jadi per bagian begitu. Itu cara mengatasinya begitu. Paham ya? Paham Kenshin? Paham, Pak? Jadi dipecah-pecah per bagian. Kemudian di sini oke, ada yang tanya. Dalam satu kelompok ada banyak persamaan. Oh, ini tadi Kenshin sudah saya jawab. Nulis nama kelompoknya itu satu kelompok satu anak atau satu kelompok semua anak. Loh, jenengnya nama kelompok ya nama anggota toh ya. Nama anggotanya siapa saja. Saya tadi kan sudah saya tunjukkan seperti ini yang saya share kelihatan enggak ya? Berubah enggak? Berubah, Pak. Ada kelihatan nama kelompok Angelika ya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya sudah. Ya ini kan nama anggotanya seperti yang ada yang menanyakan tadi. Nama kelompok semua anak ya ini kan semua anak. Ada 4 anggota. Maksudnya itu, Pak, apa nulis di e-learningnya itu perwakilan atau semua anggotanya itu juga nulis di e-learningnya itu? Oh, cara nuliskannya di sini ya. Di dalam ini kan kalau nulis sendiri-sendiri kan nanti beda-beda tempat. Jadi harus salah satu. Paham ya? Jadi ketika yang memasukkan ini siapa? Misalnya yang memasukkan ini adalah Angelika Rosiana. Otomatis yang bisa masuk di sini, mengisi di bawahnya sini. Ini kan si Angelika. Nanti kalau si Angela mau ngisi di sini kan enggak bisa. Dia harus buat baru nanti. Seperti menjawab soal isi sesuai dengan punyanya dia.
Ini kan seperti soal IC ini sebetulnya yang saya pakai ini. Sehingga yang bisa masuk di sini lagi ya si anak pertama tadi, misalnya Angelika, ya Angelika terus yang memasukkan. Teman yang lain memberi laporan ke Angelika supaya memberitahu, dituliskan di sini. Paham ya? Yang lain paham ya? Jadi laporannya yang menuliskan hanya satu anak. Tidak semua mengisi sendiri-sendiri. Nanti naik double-double nanti. Anggap saja ketua kelompoknya lah. Misalnya di sini Angelika ya. Ya nanti Angelika yang mengisikan di situ. Sehingga Angela, Francisca, Gracesika, Meliananda enggak usah. Salah satu saja. Nanti toh dituliskan di sini. Tanggal sekian Angela ngapain? Tanggal sekian Gracesika ngapain? Kemudian Meliananda ngapain? Begitu kan jurnal hariannya. Jadi nanti terekam di sini dalam satu tempat. Sehingga Pak Mul memeriksanya dalam kelompok itu juga mudah. Nanti kalau sendiri-sendiri, wah nggak karu-karuan, Pak Mul yang repot. Oke, begitu. Waktu tinggal berapa menit? 7 menit. Ada pertanyaan lagi? Jadi setiap kita bikin rangkuman atau cari materi harus dikirim bukti pengerjaannya, dikirim filenya. Tidak harus dikirim filenya. Filenya itu nanti kalau sudah terakhir, hasil akhir, kesimpulan dari beberapa teman tadi. Di sini ya seperti ini boleh ditulis judulnya, ditambahi sedikit, diperjelas lagi, tapi tidak perlu panjang-panjang. Bukan dalam novel, hanya ketikan saja. Oke, ada yang lain lagi? Silakan diketikkan pertanyaannya. Ada yang satu kelompok 3 siswa, enggak apa-apa. Kalau memang sudah nggak menemukan lagi dari kelas lain, karena memang tidak mudah harus tanya sana sini dalam posisi online ini. Oke, saya kembali ke sini lagi. Kamu cari penerapan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup melaku hidup. Oke, itu yang pertama. Setelah itu, siswa menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Jadi jangan lupa tujuannya di sini, penelusuran ini, 2 ini, karena yang harus kamu kuasai 2 ini. Cukup 2 itu saja, nggak perlu banyak-banyak. Kemudian, saya ulangi lagi, dalam laporan hasil nanti, hasil akhir, tulisan, atau infografis, atau bisa PowerPoint, bisa dalam bentuk gambar komik. Jadi menggunakan pembuatan komik digital itu juga ada banyak. Kamu tinggal ngasih tulisan-tulisan. Kemudian bisa juga membuat dalam bentuk video pendek. Itu saya kira. Ada pertanyaan lagi? Silakan yang mau tanya bisa langsung diketikkan di chat saja, tidak apa-apa.
Oke, jadi posisi Pak Mul di sini ada dua layar ya. Jadi satunya di atasnya, sehingga ketika saya melihat di atas, Pak Mul juga agak mendongak karena menggunakan dua layar, tidak satu. Kemudian nanti setelah depan, hari Jumat minggu depan, nanti ada kuisnya juga tidak banyak-banyak, karena saya mengukurnya bukan lagi seperti soal-soal pilihan yang sebelum-sebelumnya. Jadi model soal yang saya buat di kuis itu dipakai untuk mengukur yang intinya ke dua hal ini tadi. Ini yang berhubungan dengan ini. Jadi mungkin cukup 5 soal saja, tidak perlu banyak-banyak. Jadi modelnya seperti itu. Adakah yang lain yang mau tanya? Masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau pada contoh di sini tadi seperti punyanya siapa tadi ya? Yang ada yang sudah mengirimkan laporan dalam bentuk PowerPoint. Kemarin kelompoknya siapa kemarin? Nah, ini yang sudah mengirimkan laporan dalam bentuk tulisan. Coba dicek lagi, apakah sudah laporan yang sudah kamu kirim ini sudah mewakili ini belum? Penerapan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup. Oke, waktunya kurang 1 menit. Tolong di kameranya yang bisa dibuka, silakan dibuka. Pak Mul mau ngambil gambar untuk pertemuan hari ini. Silakan dibuka supaya kelihatan semua. Belum diambil semua, kayaknya udah ke end deh meetingnya. Ya? Kayaknya sebelum on kamera semua, kayaknya bakal ke end meetingnya.